Bismillah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar my friend yang dirahmati oleh Allah? Dan pula bagaimana kabarnya bagi seluruh all crew Friends Radio yang di hari yang keempat ini dengan izin Allah kita masih diberikan waktu, diberikan kesempatan, diberikan kenikmatan untuk menikmati, merasakan indahnya bulan suci Ramadan yang mulia ini. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala di kesempatan ini kita akan berupaya, berusaha menggali potensi kita, meranah jiwa kita, merengkuh kalbu kita menuju kepada keadaan yang betul-betul fitrah dalam kehidupan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hingga kita nanti mencapai di hari yang fitri, kita dapat meraih kesuksesan dan kesucian baik lahir ataupun batin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, my friend yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan ini izinkan kita untuk sama-sama melanjutkan pembahasan di pertemuan sebelumnya berkenaan dengan definisi daripada takwa dan termasuk pula manifestasi daripada ranah iman dan takwa itu seperti apa. Sedikit mengulas tentang ranah iman yang terpenting ketika kita berbicara iman, tasdikun bil qalbi, diyakini dengan hati, wa iqraru bil lisan, dan diucapkan melalui lisan kita, wa amalun bil arkan, dan dilakukan dengan amal perbuatan kita. Itu ranah iman. Lalu kemudian ranah takwa, imtisalul awamir wa ijtinabun nawajihim, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jadi bukannya takwa itu yang botak dibawa-bawa ya. Baik my friend rahimakumullah, kita lanjutkan berkenaan dengan landasan ciri-ciri manusia yang bertakwa. Apa saja? Ciri-ciri manusia yang bertakwa itu ada 7. Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang bertakwa itu adalah mereka yang beriman kepada hal-hal gaib. Apakah termasuk makhluk supranatural? Ya, makhluk supranatural. Apakah Allah kategorinya gaib? Allah kategorinya gaib. Apakah kategorinya juga setan gaib? Setan juga gaib. Artinya hal-hal atau kadar-kadar yang gaib itu yang lebih bersifat abstrak atau tidak dapat dicapai dengan panca indera kita, ataupun ada seseorang atau orang-orang yang Allah berikan kemuliaan bisa melihat dengan penglihatannya tentang makhluk gaib, bisa berinteraksi dengan makhluk gaib, bisa merasakan sesuatu hal yang gaib. Itu Allah berikan kepada hanya beberapa orang saja, dan kita wajib mempercayainya, ya, bukan mentabukannya. Ya, hal-hal yang gaib itu seperti apa yang saya sampaikan. Allah gaib, gaib, malaikat gaib, gaib, syaitan gaib, gaib, iblis gaib, gaib, gitu ya. Gitu. Jin gaib, gaib, gitu kan. Nah, itu ya, jadi mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala salah satunya adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, percaya dan meyakini terhadap hal-hal yang bersifat ghaib. Itu yang pertama. Lalu yang berikutnya apa aja? Berikutnya adalah wa yuqimunas shalah. Wa yuqimunas shalah. Orang yang bertakwa itu adalah dia yang selalu menegakkan sholat. Tidak hanya mendirikan sholat, tetapi pun ia melaksanakan, mengerjakan, menjalankan, menegakkan sholat dalam tiap ranah, waktu dan harinya. Apa yang menjadi titik pembeda antara mendirikan dan menegakkan? Kapasitas seseorang yang mendirikan sholat itu adalah mereka yang hanya sholatnya mungkin cuma gerakan-gerakannya saja. Itu kapasitas orang yang mendirikan sholat. Beda dengan orang yang mengerjakan sholat. Seseorang yang mengerjakan sholat adalah mereka yang tidak hanya melafazkan dengan lisannya saja tentang ranah sholat, tapi termasuk pula dengan gerakannya, bacaannya, niatnya, dan segala macam. Itu dilaksanakan. Ya,
dengan dengan hatinya, ya, dengan hati yang betul-betul ikhlas, ya, baik itu salat wajibnya, termasuk pula salat sunnah. Nah, itu orang yang menegakkan, dan termasuk daripada manifestasi atau hasil dari salat itu dia laksanakan dalam kehidupannya, gitu ya, dengan baik, dengan tentram, dengan adem, dengan tumaninah, gitu. Itu yang kedua, wa yuqimunas shalah. Lalu yang ketiga, ya, orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Seseorang yang suka memberi dalam keadaan lapang ataupun sempit. Ya, dikala kita ada kita memberi. Dikala kita tidak ada pun kita dapat memberi. Bahkan ada yang menyatakan, ya, apabila kamu tidak memiliki apapun, maka senyummu pun adalah ibadah. Tapi jangan sampai ini, ya, jangan sampai ngasih tahu sama semuanya. Jangan sampai ya, senyum-senyum sendirian, nggak ada siapa-siapa. Nah, itu yang jadi perkara tuh, ya. Tolong, ya, harap diperhatikan. Itu ranah yang ketiga. Lalu yang keempat adalah wal qadhiminal ghaidh. Seseorang yang bertakwa adalah mereka yang pandai menahan amarah atau hawa nafsu. Nah, ini terjadi di bulan Ramadan, dan sebetulnya tidak hanya bulan Ramadan saja, termasuk pula di bulan Ramadan kita lebih bijak dalam bersikap, gitu ya. Jangan-jangan segala macam disikapi dengan emosi, gitu ya, ngambek. Nah, itu ya, di samping secara kesehatan juga kalian bakal terkena penyakit apa tua? Penyakit darah tinggi. Nah, itu ya. Jadi ya, easy going aja, santai, tenang, nyaman. Nah, itu yang keempat, ya. Itu yang keempat. Yang kelima, ya, orang yang bertakwa itu adalah wal afina anin nas. Seseorang yang bertakwa itu adalah mereka yang suka memanfaatkan, ya, yang suka memaafkan, gitu ya. Memaafkan kesalahan orang lain, gitu ya. Itu yang kata orang yang bertakwa. Artinya ketika pastikan yang namanya kita hidup itu tidak lepas daripada konflik, tidak lepas daripada masalah, gitu ya. Rasulullah bahkan memberikan gambaran apabila di antara kamu terjadi permusuhan lebih daripada 3 hari, maka ya, pertaubatannya tidak akan diterima oleh Allah. Maka dari itu, ya, bagi Anda, bagi kita semua nih, ya, jangan lama-lama lah, ya, bertahan pada keegoan kita, ya, dalam menahan akan diri kita, menahan hawa nafsu kita, ya. Itu yang kelima, gitu ya. Belajarlah untuk membuka diri, membuka hati, dan membukakan pintu gerbang maaf. Itu yang kelima. Yang keenam adalah wallahu yuhibbul muhsinin. Seseorang yang bertakwa itu adalah mereka yang suka berbuat baik. Mereka suka berbuat baik. Tidak hanya melalui pandangan orang saja, ya, atau pandangan Allah saja, tetapi betul-betul terkuak dari dirinya sendiri untuk selalu melakukan perbuatan yang baik. Dan yang ketujuh, yang terakhir adalah manifestasi seseorang yang bertakwa itu, wa idza fahisyatan aw dzalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Seseorang yang apabila ia terlanjur berbuat salah dan dosa, maka ia lekas ingat kepada Allah dan memohon ampunan kepada Allah. Mudah-mudahan kita bisa mendapat predikat seseorang yang beriman dan bertakwa, serta menyempurnakan ibadah-ibadah kita di waktu-waktu setelahnya, sekaligus memperbaiki perbuatan-perbuatan masa lalu kita yang mungkin, ya, memiliki kealpaan di masa lalu. Kita perbaiki sama-sama, ya, insya Allah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.